Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil daripada Mazmur 27. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapas kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi kita berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama, bahkan untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, saya bagi pihak gereja ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada semua jemaat kita yang berbangsa Cina. Dan kita percaya biarlah setiap keluarga Anda menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup Anda semua. Izinkan saya untuk mengongsikan sedikit kesaksian untuk memulakan khotbah saya pada hari ini. Minggu yang lalu saat saya dan istri saya singgah di sebuah kedai untuk membeli makanan, ya kita biasa sebut menapau makanan, ya di sebuah kedai. Dan pada saat kami sedang menunggu makanan itu disediakan, Tuhan kepada pemilik kedai itu mula mengongsikan kerisauan dan ketakutannya karena perniagaannya berhadapan dengan kerugian hari demi hari. Dia merasa takut jika kedainya harus ditutup, karena dia juga mendengar bahwa ramai rekan-rekannya yang mengalami perkara yang sama sehingga kedai mereka harus ditutup. Dia berkata setiap pagi saat dia mulai bangun dari tidur, dia terus dibayangi dengan rasa takut dan risau dalam hidupnya. Walaupun istrinya selalu berkata kepadanya, kita harus berdoa, minta tolong kepada Tuhan. Namun ketakutan dalam hatinya tetap ada dan tidak berubah. Walaupun demikian, saya bersyukur akan istrinya, bahwa di dalam keadaan ketidakpastian dan di dalam ketakutan, dia telah membawa fokusnya atau fokus suaminya kepada Allah. Dalam keadaan dunia hari ini, saya percaya bahwa ramai di antara kita turut terkesan dan mengalami ketakutan di dalam kehidupan kita. Walaupun hari ini kita sudah lama menjadi seorang Kristen, namun ketakutan selalu ada dan menguasai hidup kita. Apakah penyebabnya? Ianya terjadi apabila kita tidak mengenal Allah sesungguhnya.
Mari bersama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan hari ini yang bertajuk Kenali Tuhan, Kalahkan Ketakutan. Daripada seorang pribadi yang luar biasa, yaitu Daud. Di saat dia harus berhadapan dengan ketakutan dengan yang dia hadapi dalam hidupnya, sehingga kita boleh melihat di dalam tulisannya di dalam Mazmur 27. Seperti saya katakan tadi, kunci untuk mengalahkan ketakutan adalah apabila kita mempunyai hubungan dengan Allah, yaitu hubungan yang benar dengan Allah. Hubungan yang dimaksudkan adalah kita benar-benar mengenal Allah secara pribadi dan bukan berdasarkan pengalaman orang lain seperti yang terjadi kepada suami istri sebentar tadi. Walaupun istrinya tetap mendorong suaminya untuk percaya dan berdoa kepada Tuhan, suaminya tetap tidak mengerti karena dia tidak mengenal Allah secara pribadi. Berbeza dengan Daud. Mari bersama-sama kita baca di dalam Mazmur 27 ayat 1 hingga 3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentera berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Daud memulai Mazmur 27 dengan mengakui dan mengisytiharkan Allah yang dikenalnya secara pribadi sebagai terang, keselamatannya dan kota bentengnya. Daud sangat yakin akan Tuhan yang dikenalnya secara pribadi telah membawa dia mengalahkan ketakutan-ketakutan di dalam hidupnya. Kita bermula dengan terangnya. Daud turut menjelaskan arti terang di dalam Mazmur 36 ayat 9. Daud berkata, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Hakikatnya adalah banyak hal di dunia ini tidak kita ketahui kebenarannya. Namun Daud berkata, di dalam terangmu aku melihat terang. Yaitu dengan terang Allah dia dapat melihat apa yang benar di dalam hidupnya. Demikian juga dengan kita, bahwa kita memerlukan terang Allah untuk membantu kita melihat perspektif yang benar, yaitu segala yang berkenan kepada Allah. Dengan arti kata yang lain adalah dengan mengenal Allah dan mempunyai hubungan dengan Allah, kita akan dapat mengetahui hal yang benar dan yang salah. Kita memerlukan terang Allah untuk memimpin hidup kita. Dalam Yohanes 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kebenarannya adalah tanpa Yesus di dalam kita, kita akan berjalan di dalam kegelapan. Karena dia berkata, akulah terang hidup. Hari ini ramai orang masih berjalan di dalam kegelapan karena tidak mengenal Yesus, sehingga tidak dapat membezakan yang benar dan yang salah. Karena bergantung kepada pengertian dunia yang berdosa, ataupun hanya sekadar menjadikan agama sebagai jalan untuk ke surga tanpa mempunyai hubungan yang benar kepada Allah. Ini boleh kita nilai jika saya bertanya kepada Anda semua, apakah dasar atau rujukan maupun panduan Anda di dalam membuat pilihan atau membuat keputusan dalam hidup Anda hari ini? Adakah berdasarkan pandangan orang lain, atau buku yang Anda telah baca, atau melalui media massa yang kita sebut sebagai Mr. Google? Bagaimana pula saat Anda menentukan sesuatu yang benar dan salah?
Saya percaya hanya dengan mengenali Allah melalui Yesus Kristus kita akan dapat belajar, melihat yang benar dan yang salah seperti mana yang dikatakan di dalam ayat 12. Bahwa barang siapa yang berjalan mengikut Dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, malah memiliki terang hidup. Justru itu Allah harus menjadi terang dalam hidup kita. Daud juga berkata bahwa Tuhan bukan saja adalah terang, tetapi adalah keselamatan hidupnya. Dalam ayat pertama sebentar tadi, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Saya percaya bahwa Daud benar-benar tahu arti ketakutan dan bahaya, karena pada saat dia menulis Mazmur 27 ini adalah merupakan suatu catatan perjalanan yang menakutkan. Karena pada saat itu dia ingin dibunuh dan dia harus hidup sebagai pelarian. Ini kita dapat lihat pada ayat yang kedua, bagaimana dia menghadapi ketakutannya. Mari kita baca bersama-sama. Ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saya ulangi, dalam hal itu aku tetap percaya. Daud percaya dengan yakin bahwa Allah adalah penyelamat hidupnya. Hanya di dalam Allah kita akan beroleh keselamatan. Dan di dalam Yohanes 17 ayat 3 menjelaskan, mari kita baca bersama-sama. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Rahasia untuk memiliki keselamatan yang disebut sebagai hidup kekal itu adalah hanya dengan mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Kita memerlukan Yesus sebagai penyelamat hidup kita, karena hanya Dialah satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan. Daud juga berkata bahwa Tuhan adalah kota benteng hidupnya. Benteng adalah pertahanan, adalah suatu jaminan kepada orang-orang yang di bawah perlindungan, di bawah kuasanya. Dia turut berjanji kepada kita di dalam Yohanes 10:28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini menyatakan bahwa Yesus yang memberikan kehidupan kekal kepada kita yang percaya kepadanya. Yesus memberikan jaminan bahwa tidak ada seorang pun yang akan dapat merebut mereka yang percaya kepadanya. Justru itu Anda harus tahu bahwa penting untuk mempunyai hubungan pribadi dengan Allah, supaya Anda benar-benar pasti bahwa Dia adalah terang hidup kita, Dia adalah keselamatan kita, dan Dia adalah jaminan hidup kita. Tanpa mempunyai hubungan dengan Allah, bagaimana kita dapat mengalahkan setiap ketakutan dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah, jika kita mempunyai hubungan pribadi dengan Allah, maka Dia akan memberikan kepada kita kerinduan semakin dalam untuk mengenal Allah, yaitu kerinduan untuk semakin intim dengan Allah. Mari kita bacakan bersama-sama Mazmur 27 ayat 4 hingga 6. Satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuh sekelilingku.
dalam kelemahannya aku mau mempersembahkan korban. Dengan sorak-sorai aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Daud berkata, hanya satu hal yang dia minta kepada Tuhan, yaitu diam di rumah Tuhan. Kata satu hal adalah merujuk kepada keutamaan, yaitu suatu yang lebih penting daripada yang lain, dari segalanya. Dia rindu untuk diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Rindu bukan sekadar kita ingin mengenal, tetapi adalah kita ingin lebih intim lagi dengan Allah. Setiap hari dia ingin menikmati hadirat Allah. Artinya dia ingin selalu dekat dengan Allah, agar Allah akan menyatakan dirinya kepada Daud. Saya sangat bersyukur di mana jemaat Tuhan tetap setia dalam menyediakan waktu untuk beribadah bersama-sama. Tetapi jangan kita biarkan kerinduan kita dibatasi hanya dengan mengikuti ibadah. Tetapi biarlah kita terus mengejar atau semakin rindu dalam mendekat kepada Allah untuk lebih intim bersamanya. Ianya adalah masa kita menikmati masa kita bersama Tuhan. Saat saya menyediakan khotbah ini, ada satu lagu yang tidak asing bagi kita, terngiang-ngiang di dalam pikiran dan hati saya. Dan saya percaya Anda pernah mendengar lagu ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Betapa indahnya bila kita berdiam dan mendekat dalam kita menikmati hadirat Allah. Dia dalam kita mendekat kepada Tuhan, dalam kita menikmati, ada pengharapan, ada kedamaian yang Tuhan berikan saat kita datang kepada Tuhan. Kita dapat menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Kadangkala kita selalu memberikan alasan kepada Tuhan, tidak ada masa, atau kita selalu sibuk untuk meletakkan masa bersama Tuhan, di dalam kita merenungkan firman Tuhan, di dalam kita menyembah, di dalam kita berdoa, dan sebagainya. Kebenarannya adalah apabila kita berkata tidak ada waktu untuk menyembah, bahkan merenungkan dan sebagainya, ianya bukan karena Anda tidak ada waktu, tetapi ianya adalah tidak cukup penting bagi Anda. Merenungkan firman Tuhan atau mendekat kepada Tuhan itu tidak penting bagi Anda. Saya percaya walaupun hari ini Anda mempunyai lebih banyak waktu di rumah karena Anda mungkin harus bekerja di rumah, namun Anda masih merasakan Anda tidak mempunyai waktu. Ini adalah karena hidup adalah berkenaan pilihan. Anda akan memilih
Apa yang lebih penting bagi Anda? Bagaimana dengan Anda? Adakah datang mendekat untuk lebih intim dengan Tuhan adalah penting bagi Anda? Anda harus bertanya dalam hati kita masing-masing. Adakah kita cukup menyediakan waktu untuk menikmati kebaikan, menikmati hadirat Allah di dalam hidup kita? Mari kita belajar seperti Daud. Bagaimana dia menikmati dan menyaksikan kebaikan, bahkan kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga membawa dia untuk menetapkan tumpuannya, fokusnya, dan penyembahannya kepada Allah. Untuk diam bersama dengan Allah. Mengenal Allah adalah perjalanan seumur hidup untuk kita. Untuk terus-menerus belajar, mengenal, menyembah. Karena Allah adalah kekal dalam karakternya, dalam kasihnya, dalam kemurahannya, dalam kesetiaannya, di dalam kekudusan dan keagungannya. Karena dia bukanlah Allah yang diciptakan oleh tangan manusia, tetapi dia adalah pencipta segala-galanya. Kita tidak mungkin akan dapat mengenal Allah atau memahami sesungguhnya akan keagungan dan kebesaran Allah. Tetapi apabila kita rindu untuk mengenal Allah, Allah akan membuat kita semakin menikmati di dalam kita mengenalinya, dalam kita mendekat kepadanya. Keintiman dengan Tuhan akan membawa kita, membawa hidup kita menyembah Tuhan sebagai respon kita kepada Tuhan. Penyembahan adalah tindakan yang sewajarnya yang kita harus berikan kepada Allah terhadap apa yang telah dilakukannya dan yang akan dilakukannya dalam hidup kita. Di dalam Mazmur 27 ayat 5 dengan 6. Mari kita bacakan bersama-sama. Sebab ia melindungi aku dan dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku, sehingga aku dalam kemahnya, dan aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, dan aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Daud sangat mengetahui apa yang telah Tuhan lakukan dan yang akan Tuhan lakukan di dalam hidupnya, sehingga membawa dia menyembah Tuhan. Menurut seorang ahli teologi yang bernama R.C. Sproul, dalam mengertikan penyembahan adalah menyenangkan hati Tuhan adalah ibadah yang sejati. Biarlah penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan dengan mulut yang memuji, tangan yang terangkat, dan hati yang menyembah. Jika Anda tidak menikmati penyembahan ataupun merasa bosan ataupun tidak terujah saat kita meluangkan waktu beribadah bersama-sama, Anda harus mulai bertanya atau menilai hidup Anda ataupun hati Anda. Adakah saya benar-benar mempunyai hubungan yang intim dengan Allah? Ataupun adakah saya benar-benar mengenali Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Penyelamat hidup saya? Pada bahagian yang ketiga, selain itu juga, jika Anda mempunyai hubungan pribadi yang semakin intim dengan Allah, sudah pasti juga akan mendorong kita untuk semakin menantikan Tuhan dalam doa dengan penuh pengharapan. Mari kita bersama-sama bacakan di dalam Mazmur 27 ayat 8 hingga 14. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, jangan membuang aku dan jangan meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan.
dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya aku melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Daud bukan sahaja ingin mempunyai hubungan dengan Allah secara pribadi, dengan mengejar keintiman di dalam mengenal Allah, tetapi dia juga selalu rindu untuk berhubung dengan Allah melalui doa. Berdoa dalam keintiman bukan sekadar adalah waktu untuk kita berbicara kepada Allah. Dalam ayat yang ke-8 berkata, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Daud mendengar jemputan, bahkan panggilan Tuhan untuk mencari Tuhan. Itu adalah respon Daud saat dia mendengarkan Tuhan. Bahkan di dalam Yakobus pasal yang ke-8 pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 berkata bahwa mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Allah berjanji bahwa Dia akan mendekat kepada setiap orang yang mendekat kepadanya. Saya percaya Tuhan juga menjemput dan memanggil kita untuk mendekat kepada Tuhan, dan Dia pasti akan mendekat kepada kita. Jadi bagaimana kita dapat mendekat kepada Tuhan? Jawabannya adalah melalui kesucian hidup kita. Ini adalah karena dosa akan menghalang Allah untuk datang mendekat kepada kita. Karena Dia adalah Allah yang kudus, yaitu Allah yang suci. Justru itu firman Tuhan sebentar tadi berkata, tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Dosa boleh hadir dalam bentuk bermacam-macam. Di antaranya adalah kesombongan, ataupun kita mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Kita tidak boleh berkata bahwa kita adalah hamba Allah, sedangkan kita masih diperhambakan oleh dosa. Seperti bagaimana minyak dan air tidak akan dapat dicampurkan atau disebatikan. Adakah kita menyadari bahwa jika kita tidak berdoa, ataupun kita adalah orang yang hidup tanpa Allah dan hanya hidup bergantung kepada diri sendiri. Sekali lagi saya katakan bahwa apabila kita hidup tanpa berdoa, kita adalah orang yang hidup tanpa Allah dan hanya bergantung kepada diri kita sendiri. Soalan yang harus kita tanyakan adalah seberapa kerap kita datang kepada Allah melalui doa kita. Kita harus ingat bahwa berdoa adalah sikap bergantung kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana ketulusan Daud di dalam doanya. Bila kita membaca ayat 9 dan 10, ada banyak permohonan-permohonan Daud kepada Allah. Seperti jangan menyembunyikan wajahmu, jangan menolak hambamu, jangan membuang dan jangan meninggalkan hambamu. Dia bersikap jujur kepada Allah akan kekurangan, akan keterbatasannya, dan ketergantungnya kepada Tuhan. Karena dia memerlukan Tuhan di dalam hidupnya. Kita harus ingat bahwa Tuhan mengizinkan masalah dan kesukaran dalam hidup kita seperti mana yang dilalui Daud adalah untuk mengingatkan kita bahwa kita harus mendekat kepada Tuhan karena kita memerlukan Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan Daud juga berdoa di dalam ayat yang ke-11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah
aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Daud memohon kepada Allah untuk menunjukkan jalan kepadanya. Ini mengajar dan mengingatkan kita akan ketergantungan kita kepada Tuhan. Di dalam kita menurut kehendak dan jalan Tuhan, dan bukannya jalan mengikuti jalan kita ataupun kehendak kita sendiri. Dunia akan mengajar kita, akan mempengaruhi kita. Apa yang mungkin kelihatan seakan-akan benar di mata kita, namun ianya bukanlah jalan Tuhan. Justru itu Daud mendorong kita dalam ayat 13 dan 14 berkata, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Dalam hidup kita perlu menantikan Tuhan. Untuk Tuhan bertindak. Kita perlu menjadi tetap kuat di dalam doa dan permohonan kita. Dalam kita menantikan Tuhan menjawab setiap doa kita. Dalam Tuhan menyatakan kuasanya dan mujizatnya. Kita tidak akan belajar daripada Allah jika kita tidak belajar menantikan Tuhan. Dan kita tidak akan dapat melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita jika kita tidak menantikan Tuhan. Persoalannya, berapa lama kita harus menantikan Tuhan? Jawabannya adalah selama waktu Tuhan. Kita akan dapat melihat kebaikan Tuhan. Apa yang kamu doakan? Permohonan Anda kepada Tuhan. Sudah berapa lama Anda berdoa? Atau Anda sudah mulai berhenti untuk berdoa dan percaya kepada Tuhan? Hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk tetap berdoa dan tetap menantikan Tuhan. Sebagai cabarannya kepada kita semua adalah untuk belajar menantikan Tuhan. Bagaimana kita menantikan Tuhan adalah dengan mempercayainya. Anda tidak akan mempercaya kepadanya jika Anda tidak mengenalnya. Dan Anda tidak akan dapat mengenalnya jika Anda tidak menyerahkan hidup Anda kepadanya. Dengan mengakui bahwa Anda memerlukan Tuhan di dalam hidup Anda, maka Tuhan akan menunjukkan jalannya kepada Anda. Marilah kita datang mendekat kepada Allah. Marilah kita menyerahkan masa depan kita. Saat ini saat kita berhadapan dengan banyak ketakutan-ketakutan dalam hidup kita, mari kita datang mendekat kepada Tuhan. Mari kita bina hubungan yang sudah terputus kembali kepada Allah dengan percaya kepada Yesus, karena Yesus adalah jalan kepada keselamatan itu. Apapun pergumulan dan juga kesukaran hidupmu, mari kita datang mendekat kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini sebagai respon kita datang mendekat kepada Tuhan.